Lina dan Banyu sudah saling kenal sejak SMA. Selama 3 tahun mereka duduk sebangku, saling berbagi contekan dan jajanan dari kantin. Sepulang sekolah, mereka selalu berjalan bersama sampai ke persimpangan pertama. Keluarga mereka juga bersahabat. Orang tua mereka bekerja di perusahaan yang sama dan sering saling berkunjung sambil membawa anak-anak mereka. Selama 2 tahun, Banyu sering menertawakan potongan rambut Lina, menyebutnya mirip batok kelapa. Lina sering marah, tetapi di luar pertengkaran mereka, orang tua mereka sejak kecil sudah mengatakan bahwa mereka pasangan yang serasi dan meramalkan mereka akan menikah. Ternyata, ramalan itu menjadi kenyataan. Semuanya dimulai saat dansa di acara malam perpisahan sekolah. Kelas mereka dibagi berpasangan pada awal bulan Mei dan diwajibkan mengikuti latihan setelah jam pelajaran. Banyu menolak berdansa dengan pasangannya karena takut menjatuhkannya atau menginjak kakinya. Lina juga sangat canggung untuk berdansa. Banyu pun mengusulkan kepada pasangan Lina untuk bertukar. Selama 2 minggu, mereka berlatih dengan lancar. Memasuki minggu ketiga, mereka mulai merasakan kegugupan aneh saat saling menatap mata dan berpegangan tangan. Di minggu keempat, Banyu tidak tahan lagi. Dalam perjalanan pulang, ia menarik ujung seragam Lina dan berkata, "Lin, kayaknya aku cinta sama kamu gimana?" "Aku." "Kayaknya juga," bisik Lina, merasakan pipinya memanas. Setelah lulus, mereka masuk ke universitas yang sama. Selama sebulan penuh, mereka menikmati kebebasan dan kebersamaan, berjalan-jalan hingga fajar, dan pergi naik bus ke pantai untuk berenang dan membakar jagung di tepi api unggun. Orang tua mereka tidak menghalangi hubungan romantis mereka yang semakin berkembang. Setahun kemudian, Banyu melamar Lina, dan Lina langsung menerimanya tanpa ragu, dengan satu syarat, mereka harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Keduanya berhasil mendapatkan magang berbayar di perusahaan konstruksi besar selama liburan semester. Mereka sering bepergian mandiri keliling Eropa, Amerika, dan Asia. Mereka lulus bersama, Lina dengan predikat cum laude, dan Banyu dengan predikat sangat memuaskan. Setelah lulus, mereka bekerja sebagai insinyur sesuai bidang mereka. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, sesuai keinginan kedua mempelai. Setelah akad nikah di KUA, sebagian besar tamu dipersilakan pulang. Hanya kerabat terdekat dan beberapa sahabat yang datang ke acara syukuran di rumah orang tua Banyu. Lina sering memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Di foto itu, mereka berdua tampak muda dan bahagia. Banyu mengenakan kemeja batik sederhana, sementara Lina memakai gaun musim panas berwarna terang dengan bahu terbuka. Di sampingnya, tergantung foto anak-anak mereka. Lina tidak pernah bermimpi memiliki anak. Impian masa depannya selalu berpusat pada karier yang sukses dan pekerjaan yang sesuai dengan panggilannya. Sejak remaja, ia terus mencari apa panggilan hidupnya itu. Setelah lulus universitas, ia berganti-ganti pekerjaan dan spesialisasi, namun tidak ada yang bisa membuatnya tertarik untuk waktu yang lama. Tapi Lina tidak menyerah. Pada ulang tahunnya yang ke-30, ia berencana untuk sekali lagi mengubah hidupnya secara drastis dengan mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja selama 2 tahun. Namun, takdir berkata lain, dan memberinya kehamilan kembar yang tak terduga. Banyu tidak ikut campur dalam keputusannya untuk mempertahankan anak-anak itu. Ia tahu istrinya tidak akan mendengarkannya dan akan melakukan semua sesuai keinginannya. Setelah berdiskusi dengan ibu dan mertuanya, Lina memutuskan untuk melahirkan. "Aku akan mencoba peran baru ini," katanya dalam pertemuan keluarga. "Siapa tahu aku suka. Siapa tahu takdirku adalah menjadi seorang ibu." Kehamilannya berjalan lancar. Selama 9 bulan, Lina tetap bertemu dengan teman-temannya, mengunjungi pameran, dan mengikuti kelas calon orang tua bersama Banyu. Mereka berdua menyiapkan sudut khusus anak-anak di ruang tamu, membeli tempat tidur bayi dan lemari kecil. Pakaian bayi, popok, dan mainan pun disiapkan. Keluarga besar kembali berkumpul di rumah orang tua Banyu. Ayah Banyu duduk di kursi goyang, menggendong masing-masing cucu perempuannya di setiap lengan, di kiri Jani, di kanan Anjani. Nenek-nenek yang baru saja mendapat gelar itu sibuk menyiapkan meja makan, sementara ayah Lina dan Banyu menata kursi di sekelilingnya.
Lina sendiri bersandar di sofa, berusaha mencari posisi yang nyaman. Ia merasa puas dengan keputusannya menjadi seorang ibu. Ia menyukai babak baru dalam kehidupan bersama mereka. Tahun pertama sebagai ibu berlalu begitu cepat. Saat mengambil foto tradisional si kembar di hari ulang tahun mereka, Lina takjub melihat betapa besar mereka sekarang, padahal dulu mereka bisa muat di pangkuannya. Dalam kesibukan mengurus anak dan rumah, ia tidak menyadari pertumbuhan mereka. Mengganti popok, memasak, membersihkan rumah, mencuci, bermain dengan anak-anak, memandikan mereka di sore hari, berjalan-jalan rutinitas itu menyita seluruh waktu dan perhatiannya. Tapi Lina tidak mengeluh. Ia menikmati mengurus rumah tangga dengan santai, merawat anak-anak, dan menjaga kerapian. Banyu sepenuhnya menanggung kebutuhan finansial keluarga. Sepulang kerja, ia mampir ke pasar dan supermarket untuk membeli bahan makanan. Lina tidak pernah ikut berbelanja karena antrean yang panjang dan beratnya kereta dorong si kembar. Tahun kedua berlalu sama lancarnya. Orang tua mereka mulai sering berkunjung, yang memungkinkan pasangan muda itu untuk pergi ke restoran atau bertemu teman-teman. Lina dan Banyu sangat berterima kasih atas dukungan dan kesempatan itu. Ketika si kembar berusia 3 tahun, muncullah persoalan tentang taman kanak-kanak. Lina menentang keras gagasan menyerahkan anak-anaknya untuk dididik oleh orang asing. Mereka duduk di dapur setelah menidurkan anak-anak dan berdebat sengit. Mereka dikasih makan apa di sana? Gimana cara mereka diawasi? Baru-baru ini ibumu cerita ada anak ketabrak mobil di dekat TK-nya. Dia keluar dari area sekolah pas lagi main-main di luar. Bahaya sekali. Banyu hanya diam menggelengkan kepala. Apa kamu tidak akan gila terus-terusan di rumah? Apa ada masalah di pekerjaanmu? Kenapa kamu mikir begitu? Kamu kayaknya pengen banget aku kerja lagi. Ngaku aja, apa kita miskin? Banyu tertawa. Bukan itu masalahnya. Terus apa? Kamu iri dengan kehidupanku sebagai ibu rumah tangga yang santai dan ingin ada kesetaraan? Bukan, aku hanya khawatir padamu. Lina menggeser kursinya lebih dekat ke suaminya. Apa yang membuatmu khawatir? Apa kamu tidak bosan 3 tahun di rumah? Dulu, gaji atau karier tidak bisa menahanmu di satu tempat lama-lama. Bagaimana dengan panggilan hidupmu? Tahu tidak, sepertinya aku sudah menemukannya. Oh ya, Lina menaikkan suaranya kesal. Jangan pasang muka begitu. Ini benar, aku sangat suka menjadi ibu. Menjadi ibu rumah tangga juga tidak terlalu buruk, asal kita bisa cari pembantu yang datang seminggu sekali untuk bersih-bersih total. Banyu meletakkan cangkir kopinya yang kosong dengan hati-hati. Yah, kalau kamu suka, ya sudah, lanjutkan saja. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Apa, mau menceraikanku? Lina tertawa. Bukan. Aku akan pulang lebih malam dari kantor, sekitar 2 jam lebih telat. Lina mengangkat alisnya. Punya selingkuhan? Lebih tepatnya, kerjaan sampingan untuk membayar pembantu itu. Kerjaan apa? Tidak bisa kukatakan. Agak tidak resmi. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang kriminal. Banyu menatap Lina dengan serius. Sebenarnya aku mau kasih tahu setelah anak-anak masuk TK. Aku takut kamu marah karena aku jadi lebih jarang bantu kamu, atau cemburu. Semuanya, jawab Lina. Tapi kamu tidak keberatan, kan? Aku mulai besok. Jangan tunggu aku, kalian tidur saja duluan. Semoga di akhir pekan kamu tidak sibuk dengan urusanmu itu. Tidak, jawab Banyu sambil melirik jam tangannya. Ayo tidur, besok harus bangun pagi. Sejak saat itu, Banyu mulai pulang kerja lebih malam. Ia tetap mampir ke toko, membawa belanjaan ke dapur dengan diam-diam, mandi, lalu menyelinap ke bawah selimut, berusaha tidak membangunkan anak-anak dan istrinya. Sekeras apapun Lina mencoba mencari tahu detail tentang pekerjaan sampingannya, Banyu tidak pernah mau membukanya. Ia hanya mengatakan bahwa pada dasarnya ia menyelesaikan pekerjaan orang lain karena ia lebih berpengalaman. Tentu saja, ia tidak selingkuh. Banyu berjanji akan menceritakan semuanya ketika pekerjaan itu selesai, sekitar setahun lagi. Kepada orang tua mereka pun ia tidak bercerita apa-apa,
bahkan kepada ayahnya yang biasanya menjadi tempatnya berbagi semua masalah dan keberhasilan. Ayahnya menanggapi kebisuan putranya dengan tenang. Mungkin memang harus begitu, katanya kepada istri dan Lina. Aku percaya padanya, dan kalian juga harus percaya. Dia akan cerita kalau sudah waktunya. Orang tua Lina tidak suka dengan keadaan ini, terutama ibunya. Lin, bisik ibunya dengan agresif sambil menutup pintu kamar, kamu ini sadar tidak? Banyu itu secara tidak langsung bilang kalau dia sudah tidak tertarik lagi sama kamu sudah seperti ibu-ibu, dia punya selingkuhan atau pergi ke klub malam. Apa aku kelihatan seburuk itu, Ma? Lina tersenyum. Bukan soal penampilan. Penampilanmu luar biasa, badanmu bagus, rambutmu indah. Tapi laki-laki tidak mencintai perempuan karena itu. Terus karena apa? Karena tatapan menantang dan gaya berjalan yang menggoda? Kenapa kamu tertawa? Kamu tahu sendiri aku benar. Mana itu semua darimu? Mana? Aku tanya. Kamu ibu yang baik, tapi sisi perempuanmu sudah hampir tidak ada. Banyu melihatmu sebagai seorang ibu, Lin, ibu yang perhatian, yang dekat, tapi dia tidak menikahi seorang ibu. Dia menikahi seorang gadis muda yang menarik. Ma, aku kenal Banyu sejak SMA. Dia melihat sisi diriku yang Mama tidak lihat. Ingat waktu aku jatuh ke sawah di desa? Dia yang menarikku keluar, membersihkanku, dan membantuku mencuci baju. Bukan Mama. Terus kenapa? Dan dia tetap mencintaiku, kan? Dia menikahiku. Ibu Lina mengibaskan tangannya. Terserah kamulah. Kalau dia selingkuh, jangan datang mengadu padaku. Beberapa bulan kemudian, Lina sudah terbiasa dengan rutinitas baru dan merindukan Banyu. Ia berusaha bangun lebih pagi di hari kerja untuk menghabiskan waktu sarapan bersama suaminya. Ia mulai serius mempertimbangkan untuk kembali bekerja. Pikirnya, dengan bekerja, ia memang akan punya lebih sedikit waktu untuk anak-anak, tetapi Banyu bisa mengurangi jam kerjanya, dan mereka bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Lina tidak membagikan pemikirannya ini kepada Banyu. Banyu tetap sama perhatian, tenang, dan ceria seperti dulu. Pekerjaan sampingannya sepertinya tidak membuatnya lelah. Pembantu rumah tangga yang mereka sewa datang setiap hari Kamis. Setelah ia membersihkan, apartemen mereka berkilau hingga kedatangannya berikutnya. Selama itu, Lina berjalan-jalan dengan Jani dan Anjani. Mereka pergi ke danau untuk memberi makan bebek, bermain ayunan di halaman, dan mengelus anjing tetangga. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan, seorang tetangga, Tante Nina, menghampirinya. Apa kabar? Sudah besar ya anak-anak, katanya sambil merangkul ringan bahu Lina dan menepuk punggungnya. Seperti yang Tante lihat. Tante sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tante Nina tampak ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi ragu-ragu. Ia berdiri sambil mencari kata-kata, mendekatkan kepalan tangannya ke mulut. Dengar, Lin, ia memulai. Bagaimana hubunganmu dengan Banyu? Maksud Tante, tidak sering bertengkar? Tidak. Kenapa Tante bertanya? Oh, tidak apa-apa. Ayo kita duduk di bangku itu, kaki Tante sudah tidak kuat. Mereka membersihkan bangku dari daun-daun kering dan duduk di posisi yang bisa melihat Jani dan Anjani bermain di bak pasir dengan anak-anak lain. Jadi begini, lanjut Tante Nina, kemarin aku keluar sekitar jam 1 malam. Tensi darahku naik, jadi butuh udara segar. Hati-hati, Tante. Iya, aku hati-hati. Nah, pas aku keluar, aku lihat mobil Banyu datang. Aku kenal mobilnya. Aku pikir, wah, pulangnya malam sekali. Dia sering lembur di kantor, ada kerjaan sampingan. Oh, kerjaan sampingan. Mungkin ya. Aku pikir mau menyapanya. Dia berhenti, keluar dari mobil. Aku berdiri di bawah pohon Kamboja itu, jadi tidak terlalu terang, tidak kelihatan. Sebelum aku sempat menyapa, telepon Banyu berdering. Aku tidak mau mengganggu. Dia menjawab, aku sudah minta dibelikan belanjaan. Dia mengulangi daftarnya. Susu, telur. Aku tidak ingat semuanya. Aku tidak minta apa-apa, kata Lina termenung. Mungkin orang tuanya yang menelepon.
mereka sering memintanya belanja malam-malam. Malam-malam begini? Tante Nina heran. Iya. Aneh. Makanya aku pikir, aku harus memberitahumu. Jangan salah sangka. Aku bukan tukang gosip, aku hanya kaget saja. Seorang suami pulang kerja larut malam, lalu ada yang menelepon minta dibelikan susu. Di mana dia akan membelinya? Aku tidak tahu. Nanti aku akan bicara dengannya, cari tahu semuanya dan akan kuberitahu tante. Tidak usah. Tante Nina jadi cemas. Aku tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Setelah tengah malam, Lina seperti biasa menunggu suaminya di dapur. Banyu datang, menutup pintu dengan pelan, berganti pakaian, dan mendekati Lina untuk menciumnya. Hai, Lin. Kenapa belum tidur? Kan sudah kubilang tidak usah menungguku. Aku bisa buat teh sendiri. Begitulah, bisik Lina di telinga Banyu sambil memeluknya. Rasa penasaran membuatku tidak bisa tidur. Tadi Tante Nina cerita bagaimana semalam ada yang meneleponmu minta dibelikan belanjaan. Aku sudah tanya orang tuaku, tidak ada yang meneleponmu semalam. Banyu melepaskan pelukan Lina dari belakang punggungnya dan menjauh. Lalu, apa yang mau kamu tahu? Ya, memang ada yang menelepon. Kamu kan sudah janji tidak akan cemburu. Kenapa sekarang cemburu? Aku tidak cemburu. Lina duduk di kursi. Aku ingin tahu siapa yang kamu belikan belanjaan malam-malam. Bukan siapa-siapa. Semalam aku langsung pulang setelah telepon itu. Dan belanjaan itu kubeli sore hari seperti biasa. Untuk siapa belanjaannya, Banyu? Banyu bersandar di ambang jendela, menghela napas berat, dan memijat pangkal hidungnya. Aku lelah sekali. Jangan mulai drama cemburu sekarang, aku tidak bisa memberitahumu siapa yang kubelikan belanjaan. Jadi itu pekerjaan sampinganmu, membelikan belanjaan? Ya, begitulah. Lina melompat dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di dapur, menyilangkan tangan. Aku pikir kamu duduk di kantor, mengerjakan laporan atau anggaran, ternyata kamu membelikan susu untuk seseorang. Banyu diam-diam mengamati gerakannya, lalu mendekat dan memegang bahunya. Lin, aku tidak punya wanita lain, kalau itu yang kamu khawatirkan. Kamu bisa percaya atau tidak, sebaiknya percaya. Tapi kamu tidak akan memberitahuku siapa yang kamu belikan belanjaan? Lina menggigit bibirnya. Belum bisa. Lina tertawa gugup. Apa kamu kerja jadi perawat? Apa pasienmu itu wanita menawan dengan tatapan menggoda dan gaya berjalan yang memikat? Tangan suaminya mencengkeramnya lebih erat, menariknya ke dada Banyu yang hangat. Fantasi apa itu? Banyu mencium puncak kepalanya. Kamu kebanyakan baca novel picisan, Lin. Lina tidak menjawab. Dalam keheningan, ia mendengarkan detak jantung Banyu. Setiap detaknya membuatnya semakin tenang dan semakin merasa seperti orang bodoh. Bodoh karena termakan omongan tetangga dan membuat drama dengan suaminya yang baru pulang kerja. Lebih baik seperti ini, berpelukan, daripada kehilangan kepercayaan, bertengkar, dan cemas. Paginya, ia mencegat Tante Nina di dekat pintu masuk gedung dan mengatakan bahwa suaminya membelikan belanjaan untuk orang tuanya. Tetangganya itu menghela napas lega dengan tulus. Lina memutuskan untuk tidak menceritakan hal ini kepada ibunya. Ia tahu tidak akan ada hal baik yang terjadi jika ibunya tahu. Ibunya akan mulai panik, membuat spekulasi, dan menularkan keraguannya pada kesetiaan menantunya kepada Lina. Lina memutuskan untuk mencurahkan seluruh waktunya untuk persiapan tahun baru. Tahun pertama Jani dan Anjani, mereka tidak bisa merayakannya dengan baik karena si kembar sakit. Mereka tidak jadi pergi ke villa orang tua Lina di puncak. Mereka hanya menonton TV, memberikan obat sesuai jadwal, mengukur suhu, dan makan sate yang dibeli dari warung terdekat. Bahkan tidak ada pohon Natal. Karena rencananya mereka akan menghias pohon pinus besar yang dibeli dari perkebunan bersama-sama di puncak. Tanggal 1 Januari, orang tua Banyu datang membawa sedikit makanan dari pesta tahun baru mereka. Tanggal 2 Januari, orang tua Lina datang dan melakukan hal yang sama, menunjukkan foto-foto dari villa, termasuk pohon pinus yang dihias itu. Tanggal 3, anak-anak sembuh, yang dikonfirmasi oleh teman Banyu yang juga seorang dokter anak. Tahun ini, Lina berencana merayakannya 2 kali lipat. Ia membelikan orang tuanya pohon Natal kecil,
karangan bunga pinus, dan lampu hias. Jani dan Anjani dengan penasaran melihat hiasan-hiasan di dalam kantong kertas yang menunggu waktunya di dekat pintu masuk. Mereka belum tahu bahwa mereka akan menghabiskan beberapa hari bersama kakek nenek sementara orang tua mereka berjemur di pantai. Tiket ke Mesir hadiah itulah yang Lina siapkan untuk Banyu. Ia mendapatkan tiket itu secara kebetulan dan sangat beruntung. Ia melihat undian paket liburan di salah satu media sosial saat sedang melihat foto teman bersama Banyu. Ia iseng ikut dan menang. Ini adalah pengalaman pertamanya mengikuti undian semacam itu dan kemenangan pertamanya. Ia belum memberitahu Banyu. Ia ingin membuat kejutan, jadi ia membungkus tiket itu dalam amplop yang indah, menunggu malam pergantian tahun. Mereka seharusnya terbang pada tanggal 2 Januari dan berada di Mesir selama 3 hari, kembali sebelum liburan tahun baru berakhir. Lina sudah memberitahu orang tuanya dan mertuanya. Mereka dengan senang hati setuju untuk menjaga anak-anak dan dengan penuh tanggung jawab menjaga rahasia agar tidak merusak kejutan. Mereka memutuskan untuk merayakan tahun baru di villa. Villa itu milik orang tua Lina, mereka membangunnya di tahun-tahun awal pernikahan di atas sebidang tanah yang berhasil mereka beli dengan harga murah. Mereka sendiri yang memasang listrik dan menggali sumur. Kemudian, sebuah rumah kayu yang kokoh dengan loteng, sauna kecil, dan kebun buah-buahan pun berdiri. Setiap musim panas, ayah Lina menanam bunga baru dan mempercantik halaman. Lina mencintai bija itu, begitu pula Banyu. Tempat itu menyimpan banyak kenangan masa kecil, remaja, dan bulan madu mereka, yang sebagian besar mereka habiskan di sana. Di dinding kayu loteng, masih ada tulisan yang diukir dengan pisau, L+B, Banyu bodoh, Lina ayam. Sebelum menjadi pasangan, Banyu dan Lina sebagai teman menghabiskan seluruh musim panas di sana selama liburan sekolah, berlari ke danau untuk berenang dan memanjat pohon apel di kebun. Sekarang, villa itu menarik mereka dengan ketenangannya, aroma yang familiar, ruang tamu yang nyaman, dan hutan di dekatnya. Sulit membayangkan tempat yang lebih baik untuk merayakan tahun baru. Banyu bekerja hingga tanggal 30 Desember, jadi pada tanggal 30 itu mereka mengisi termos dengan teh panas, membawa roti isi, mendudukkan Jani dan Anjani di kursi anak di belakang, dan bersiap untuk perjalanan 3 jam diiringi tangisan anak-anak. Begitu tiba, anak-anak langsung diambil alih oleh kakek nenek dan Banyu serta Lina disuruh pergi ke sauna untuk bersantai setelah perjalanan. Keesokan harinya, 31 Desember, semua orang bangun lebih awal. Mereka sengaja berangkat pagi agar tidak terjebak macet dan bisa membersihkan rumah sebelum tamu datang. Para wanita menyiapkan salad, sementara para pria memanggang daging di luar. Si kembar diserahkan kepada Lina. Mereka didudukkan di kereta luncur mainan beralas selimut wol dan diajak berjalan-jalan di hutan. Lina, yang mengenakan jaket suaminya, sepatu bot ayahnya, dan syal ibu mertuanya, menarik kereta luncur sambil menengadah, memandangi puncak-puncak pohon cemara yang tertutup embun pagi. Hutan berdesir saat angin bertiup. Dari dahan-dahan, gumpalan embun jatuh. Di kejauhan, seekor burung pelatuk mematuk pohon. Jani dan Anjani tertidur, mendengkur dengan hidung merah, karena udara dingin. Tiba-tiba, keheningan hutan dipecahkan oleh dering telepon. Itu adalah ponsel Banyu yang tertinggal di saku jaketnya. Lina mengumpat, melirik bayi-bayinya yang tertidur lelap, lalu dengan cepat merogoh saku, menemukan ponsel, dan menjawab panggilan. "Halo," kata Lina. "Halo, apa saya terdengar?" Di seberang sana hening. "Mungkin tidak terdengar," simpul Lina. "Sinyalnya jelek di sini, kami di hutan. Nanti saya sampaikan pada Banyu kalau Anda menelepon, dia akan menelepon balik." Setelah mendengarkan keheningan beberapa saat lagi, ia mengakhiri panggilan. Sebelum memasukkan kembali ponsel ke sakunya, ia melihat jam, waktu untuk kembali ke rumah. Ayah Banyu membukakan gerbang untuknya, dengan hati-hati menahannya agar tidak berderit. Ibu mertuanya membawa Jani dan Anjani yang tertidur ke kamar di lantai 2. Anak-anak itu sekarang tidak akan bangun sampai pagi. Ibu mertuanya tetap di kamar bersama mereka, sementara Lina dikirim untuk bersiap-siap. Ia membawa gaun sutra berlengan panjang dan lipstik merah. Rambut pendeknya tidak memerlukan penataan khusus, dan ia tidak terlalu suka makeup, merasa sudah terlihat baik tanpanya.
Pendapatnya itu beralasan. Di usianya yang ke-33, ia terlihat sama seperti 10 tahun yang lalu. Tidak ada satu kerutan pun di wajahnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang Banyu. Dalam 10 tahun terakhir, ia berubah dari pria pemalu dan sederhana menjadi pria percaya diri yang pergi ke gym, menjaga pola makan, mengenakan jam tangan mewah, dan berpenampilan solid. Di samping Lina, suaminya tampak lebih tua, dan Lina sangat menyukainya. Ia suka merasa dilindungi, merasakan kepercayaan suaminya, dan kekuatannya sendiri. Ia mengenakan gaun dan kaos kaki hangat, berputar di depan cermin, lalu turun ke bawah. Di ruang tamu, Banyu sudah menunggunya, tampak seperti model dari majalah Rajut dengan celana panjang dan sweater hijau tua berkepang hadiah dari ibunya. Ibu mertuanya sedang menata kado di bawah pohon pinus. "Aku siap," kata Lina, mendekati suaminya. "Lina," ibu mertuanya secara teatrikal memegangi jantungnya, "cantik sekali kamu." "Cantik sekali," senyum Banyu sambil merangkul pinggang istrinya. "Ibu mau seperti dulu, semua kado diletakkan di bawah pohon dan diberi nama. Kita akan buka setelah hitungan mundur." Lina membungkuk dan meletakkan amplop bertanda di bawah pohon. Dari dapur terdengar suara ibu Lina, memanggilnya untuk membantu. Lina mengenakan celemek, membawa beberapa mangkuk salad ke meja di ruang tamu, menata irisan daging dengan indah di piring, dan meletakkan peralatan makan. Tinggal 3 jam lagi menuju tahun baru. Semua orang duduk di meja. Daging yang sudah dimasak sebelumnya dihangatkan di oven, memenuhi ruangan dengan aroma asap yang tajam, meskipun aroma cabang pinus lebih mendominasi. Mereka mulai mengenang tahun yang telah berlalu, kata-kata lucu anak-anak, insiden saat membeli mobil, hilangnya kucing dan kembalinya, eksperimen gagal ayah Lina dengan penampilannya. Makanan pembuka cepat lenyap dari meja. Wajah-wajah menjadi merona dan mata berkilau karena anggur yang diminum. Ibu Lina bolak-balik ke dapur, kembali dengan porsi kentang tumbuk atau daging. Tepat tengah malam, semua orang berdiri dengan gelas sampahnya. Dengan teriakan hore dan denting gelas yang meriah, mereka menyambut tahun baru. Lina naik ke lantai 2 untuk memeriksa anak-anak. Mereka masih tidur, selimutnya tersingkap, dan mereka berpelukan melintang di tempat tidur besar. Ketika Lina kembali, semua orang sudah pindah ke sofa, menutupi kaki dengan selimut. Hanya Ibu Banyu yang bolak-balik dari pohon pinus ke sofa, membagikan kado. Untuk Banyu dari ibu, untuk ayah dari Lina, ia membacakan label yang tertulis. Untuk Banyu dari Lina. "Ini, Banyu." Ia mengambil amplop, menunjukkannya kepada Lina. "Apa ini? Bukan surat cerai, kan?" Lina tertawa. "Lebih buruk lagi." Banyu membuka amplop dan mengeluarkan tiket. Lina mencium pipinya. "Kita berdua akan pergi ke Mesir selama 3 hari, Mama dan Papa akan menjaga anak-anak. Aku sudah atur semuanya. Kamu tidak bisa menolak, kamu tidak perlu ke kantor." Lina memenangkannya sebulan yang lalu, sela ibu mertuanya. "Sulit sekali menjaga rahasia." "Sangat sulit," yang lain setuju. Banyu terdiam, memutar-mutar tiket di tangannya, keningnya berkerut. Senyum memudar dari wajah Lina. "Kamu tidak suka, Lin?" Banyu memegang tangannya, "Ayo kita bicara." Mereka keluar ke beranda, mengenakan sandal orang tua mereka dan menyampirkan jaket. Tiket itu tergeletak sendirian di sofa. Orang tua Banyu dan Lina memandanginya dengan cemas, berusaha mencairkan suasana. "Lin, aku tidak bisa pergi. Aku ada pekerjaan." Lina merasakan tatapan tajam Banyu. "Itu sangat manis darimu. Aku menghargai usahamu. Aku sarankan kamu pergi sendiri, bersantai, istirahat." "Pekerjaan apa lagi? Kamu bilang tidak akan ke kantor sampai tanggal 8. "Aku tidak perlu ke kantor. Pekerjaan sampinganmu itu lagi?" Lina menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata, tetapi tidak berhasil. Ia terisak. "Pekerjaan macam apa yang tidak bisa ditinggal selama 3 hari? Lin, kita terakhir kali berlibur bersama 4 tahun yang lalu, sela Lina, sebelum aku hamil. Apa kamu tidak mau menghabiskan waktu berdua, tanpa anak-anak dan orang tua, seperti dulu?"
Banyu menyeka air matanya dengan punggung tangannya, memasangkan tudung jaket ke kepala Lina, dan mengancingkannya. Aku mau tahu apa pekerjaan sampinganmu. Sekarang. Tuntutnya. Suaminya tersenyum bersalah dan mengangkat bahu, memberi isyarat bahwa ia tidak akan membuka rahasianya. Lina berbalik dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu. Orang tua yang duduk di ruangan itu terkejut. Tanpa menghiraukan pertanyaan dan simpati mereka, Lina melepas sandal dan jaketnya, naik ke lantai 2 ke kamar tempat anak-anaknya tidur, mengunci pintu dari dalam, dan duduk di lantai di samping tempat tidur. Menenggelamkan wajahnya di lutut, ia menangis tanpa suara dan menggosok matanya hingga sakit. Ketika air matanya habis, ia meringkuk di lantai dan tertidur. Paginya, ia terbangun oleh ketukan pelan di pintu. Itu Banyu, membawa sarapan dan jubah mandi hangat. Ia tidak mau berbicara dengannya. Ia membangunkan anak-anak dengan belayan, memakaikan baju, membasuh muka, dan mengepang rambut mereka. Banyu membawa sarapan untuk anak-anak ke lantai bawah, mereka makan di depan TV. Lina membuatkan bubur untuk anak-anak, meninggalkan mereka dengan Banyu, lalu ia sendiri berpakaian dan keluar untuk berjalan-jalan. Fajar mulai merekah di timur, embun di bawah kakinya berderak keras. Udara dingin terasa di bulu matanya. Bukan perayaan seperti ini yang kubayangkan saat membeli lampu hias dan kertas kado, pikirnya. Setidaknya wajahku tidak akan terlalu bengkak setelah udara dingin ini, ia menenangkan dirinya sambil melakukan peregangan dan mempercepat langkah. Di rumah, sup kaldu panas dan orang tua yang masih mengantuk menunggunya, minuman semalam berpengaruh pada semangat dan kondisi mereka, makan siang berlalu dalam keheningan. Setelah makan siang, Ibu Lina tinggal bersamanya di dapur untuk mencuci piring sementara yang lain pergi bermain kereta luncur. Setelah memastikan semua orang telah pergi dan pintu depan tertutup, ia menghujani putrinya dengan pertanyaan. Jadi, apa yang terjadi semalam? Suamimu tidak suka hadiahmu? Lina mengangguk muram. Kenapa? Aku tidak tahu, Ma. Bagaimana bisa? Dia tidak menjelaskan apa-apa? Dia menjelaskan. Dia ada kerjaan sampingan di hari libur. Dan tidak bisa ditinggal? Tidak bisa? Kerjaan sampingan macam apa itu? Ibu Lina melempar piring ke wastafel. Tanya saja padanya, mungkin dia mau cerita padamu, padaku dia tidak mau. Sudah kuduga, kubilang kan, dia punya selingkuhan. Dan inilah buktinya. Lina tidak mau mendengarkan ibunya lagi. Ia melepaskan celemeknya dan berlari ke kamarnya. Ia mendengar anak-anak dan ibu mertuanya kembali dari jalan-jalan, dengan gembira menceritakan sesuatu, mendengar suara suaminya, tetapi ia tidak bisa menemukan kekuatan untuk membuka pintu dan turun ke keluarganya. Rasanya hidupnya hancur di depan matanya, dan ia tidak berdaya. Sore harinya, ia mengemasi barang-barangnya dan anak-anak, memesan taksi, berpamitan singkat dengan orang tuanya, memakaikan baju pada anak-anak yang menangis karena tidak mau pergi, dan sebelum menutup pintu di belakangnya, ia berkata kepada suaminya, kalau kamu mau menceritakan tentang pekerjaan sampinganmu, kami menyambutmu di rumah. Sampai saat itu, lebih baik jangan muncul. Lina mengangguk pada orang tuanya dan menutup pintu. Selama 3 hari, ia dan Jani serta Anjani hidup bertiga. Ibunya menelepon, ayahnya menelepon, mertuanya menelepon, Banyu sendiri menelepon. Mereka meyakinkan Lina bahwa bodoh bereaksi begitu tajam dan tersinggung karena hal sepele, menjamin penyesalan suaminya, dan liburan bersama mereka di musim panas, mengisyaratkan bahwa suami istri seharusnya memiliki rahasia satu sama lain, bahwa keinginan untuk tahu segalanya tentang kehidupan suami lebih mirip patologi dan kekanak-kanakan Lina daripada tuntutan yang adil. Setelah percakapan ini, Lina merasa semakin buruk dan cemas. Meskipun tampak tenang di luar menyiapkan sarapan atau makan siang untuk anak-anak, ikut bermain dengan mereka pikirannya melayang jauh. Di dalam dirinya, semua terasa terbakar. Ia membenci suaminya atas pengkhianatan dan marah pada kerabatnya karena mendukung Banyu, bukan dirinya. Ia membenci dirinya sendiri, untuk sementara setuju dengan tuduhan mereka bahwa ia kekanak-kanakan, lalu kembali ke lingkaran pemikirannya. Semakin lama Lina memikirkan apa yang terjadi, semakin ia tidak mengerti apa-apa. Akhirnya,
ia bosan dengan ketidakpastian. Ia menelepon suaminya. Tanpa menjawab salamnya, ia berkata, "Kalau aku tahu kamu punya orang lain, kamu tidak akan pernah melihat anak-anak lagi." "Setuju?" "Hening. Kedua, aku akan mulai bekerja. Aku mau menabung sedikit untuk keamanan. Dan ketiga, karena kamu diam saja, aku akan pulang." Setelah suaminya, "Aku bawa hadiah-hadiahmu," orang tua menitipkannya. "Aku sampai dalam 2 jam." Ia masuk ke rumah saat Lina sedang menidurkan Jani dan Anjani untuk tidur siang. Ia membuka pintu dengan kuncinya sendiri, meletakkan kantong berisi hadiah di meja dapur, menyimpan oleh-oleh di kulkas. Melalui pintu kamar yang sedikit terbuka, ia berdiri dan memandangi Lina dan anak-anak untuk beberapa saat. Lina sedang membacakan buku untuk mereka, mengelus kepala Anjani. Jani sudah tertidur di sebelahnya. Ketika Anjani tertidur, Lina menyelimutinya, bangkit dari tempat tidur, dan keluar dari kamar, menutup pintu. Banyu duduk di sofa di ruang tamu. "Sini," ia menepuk tempat duduk di sebelahnya. "Kita bicara, atau kamu masih marah?" "Masih," jawab Lina dan duduk di sofa. Tangan suaminya diletakkan di bahunya. Ia melihat cincin di jari manisnya dan merasakan air mata menggenang di tenggorokannya. Banyu menariknya, menenggelamkan wajahnya di rambutnya. "Lin, maafkan aku. Itu kan yang mau kamu dengar? Aku ini bodoh. Suami dan ayah terburuk di dunia, bajingan, brengsek, tapi aku tidak selingkuh. Untuk itu juga, maafkan aku." "Kamu sudah cerita pada orang tua?" "Sudah." Mata Lina membelalak, dan ia melompat dari sofa. "Kamu cerita pada mereka, tapi tidak padaku?" "Ibumu yang bilang jangan cerita padamu. Katanya kamu tidak akan mengerti." "Apa yang tidak akan aku mengerti, coba?" Banyu diam. "Kalau aku minta kamu meninggalkan pekerjaan sampinganmu itu, siapa yang akan kamu pilih? Pekerjaan itu atau kami?" "Kalian." "Kalau begitu, pilihlah." "Sekarang, aku memilih kalian." Lina duduk di ujung sofa. Tidak ada lagi pulang malam. Selalu tepat waktu. "Iya. Besok aku selesaikan beberapa urusan, setelah itu tidak ada lagi. Tapi kamu tetap tidak akan memberitahuku kemana dan untuk apa kamu pergi besok?" "Akan kuberitahu." "Bulan Juni." "Baiklah," pikir Lina. Mengangguk dan tersenyum penuh kemenangan. Ia harus menyiapkan makan malam dan membereskan cucian. Banyu sedang menyetrika kemeja dan menguapi jasnya. Telepon berdering. Banyu melihat layarnya. Lina terkejut sekaligus senang. Yang menelepon adalah teman lamanya yang dulu satu kelas dengannya. "Vina, halo. Sudah lama sekali kita tidak bicara." "Halo, Lin." Suara Vina tidak berubah sedikit pun selama setahun sejak pertemuan terakhir mereka. "Kangen, jadi aku telepon." "Aku juga kangen, tapi tidak sempat terus. Ada saja urusannya. Aku sempat kirim pesan di Facebook." "Aku lihat, kok." Sambil menutup panci sup, Lina merebahkan diri di sofa. Percakapan itu berlangsung lama dan menyenangkan. Mereka membahas rencana liburan, kesehatan dan prestasi anak-anak, serta keluhan masing-masing. Mereka sepakat untuk bertemu di akhir pekan untuk mengenalkan anak-anak dan bersantai. Vina lebih muda dari Lina hampir setahun, dan terlalu mungil untuk usianya, sehingga ia sering menjadi sasaran perundungan teman sekelas. Barangnya dirampas, makanannya di kantin diambil, dan kakinya dijegal. Lina selalu membela temannya dan dengan garang membalas para pengganggu. Ketika Banyu muncul di kelas mereka bertiga menjadi sahabat. Vina duduk sendirian di depan. Saat istirahat, ia akan berbalik ke arah Banyu dan Lina untuk mengobrol. Ia akan keluar sekolah bersama mereka, mengantar sampai ke gerbang, lalu berjalan ke arah yang berlawanan, yakin bahwa tidak akan ada bola salju yang mengenai kepalanya selama teman-temannya ada di belakang. Hubungan Banyu dan Lina diterima dengan baik oleh Vina, bahkan ia senang. Saat itu, ia juga sudah punya pacar, Niko dari kelas 9. Niko lebih muda setahun dari Vina, tetapi perbedaan itu tidak terlihat. Di samping Vina, bahkan beberapa anak kelas 5 terlihat lebih dewasa dan gagah. Setelah lulus sekolah, jalan Vina dan Lina sedikit berpisah. Mereka jarang bertemu.
Vina tidak melanjutkan ke universitas, memilih bekerja daripada kuliah. Ia terjun ke bisnis, membuat kue jahe dan kue tart pesanan karena ia selalu suka membuat kue. Lina ikut senang dengan kesuksesan temannya dan tidak menghakimi pilihannya. Di pernikahan Vina dan Niko, 3 tahun setelah kelulusan, Lina menjadi pendamping dari pihak mempelai pria. Lina menyukai Niko tinggi, percaya diri, tegas. Ia adalah anak sulung di keluarganya dan terbiasa menjadi dewasa sejak kecil. Setelah sekolah, ia mulai bisnis jual beli mobil, yang kemudian berkembang. Lina merasa Niko memiliki semua kualitas yang tidak dimiliki Banyu. Melihat tulisan tangan suaminya yang rapi saat menyelesaikan proyek hingga larut malam, ia tulus berharap Banyu bisa sedikit lebih tidak patuh dan baik. Banyu tidak sependapat dengan Lina, menganggap Niko seorang calo dan melarang Vina menikah dengannya. Namun, ramalan Banyu tentang perceraian cepat dan penyesalan tidak terbukti. Pasangan itu hidup rukun selama lebih dari 10 tahun. Putra, anak Vina dan Niko, baru saja berusia 8 tahun. Banyu dan Lina adalah orang tua baptisnya. Ia duduk di kelas 2 dan sekarang sangat ingin memamerkan buku rapornya kepada Tante Lina yang baik, begitu ia memanggilnya, untuk mendapatkan pujian dan hadiah atas prestasinya. Sebelum kelahiran Jani dan Anjani, Lina sering menghabiskan waktu bersama temannya dan putranya yang masih kecil. Ia sering mampir ke rumah Vina setelah bekerja dengan membawa makanan enak, bermain dengan putra, memberi Vina waktu untuk beristirahat dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Lina sendiri menjadi seorang ibu, ia tidak punya waktu lagi untuk temannya dan putranya. Semua waktunya sekarang dihabiskan untuk mengurus anak-anaknya sendiri. Selama kehamilan, ia dan Vina sering bertemu untuk minum teh. Vina berbagi pengalaman menjadi ibu, memberi nasihat, dan menjawab pertanyaan. Mereka juga bertemu saat Lina keluar dari rumah sakit bersalin. Setelah itu, komunikasi mereka perlahan berkurang. Lina tidak melihat ada yang aneh atau tragis dalam proses ini, begitu pula Vina. Ia selalu menelepon temannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau hari besar lainnya. Vina juga melakukan hal yang sama. Setiap tahun, Lina dengan senang hati mencatat bahwa persahabatan mereka tetap tulus dan jujur seperti di sekolah. Satu hal yang membuatnya sedih adalah sikap Banyu terhadap suami temannya. Di semua pertemuan mereka, Lina merasakan ketegangan di antara kedua pria itu. Sepertinya tidak ada yang menyadarinya kecuali Lina. Ia mencoba bertanya pada Banyu alasan ketidaksukaannya. Kenapa kamu bersikap seolah-olah Niko mencuri mobil darimu dan menjualnya kembali? Tanya Lina suatu kali, duduk di depan meja rias setelah mandi. Banyu, yang sedang membaca di tempat tidur, menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya, "Aku tidak percaya, orang bisa kaya hanya dengan menjadi wirausahawan sejak usia 18 tahun. Kita punya pandangan yang berbeda tentang orang-orang wirausahawan, itu saja." Lina menghela napas, bangkit, naik ke tempat tidur, dan memandang suaminya yang masih membaca. "Katakan, Banyu, apa menurutmu aku seorang wirausahawan?" Ia tertawa. "Tentu saja. Kalau serius, aku selalu suka keberanianmu. Kamu begitu mudah berganti pekerjaan, aku tidak akan bisa seperti itu. Tapi kamu mau?" Banyu berpikir sejenak. "Tidak, mungkin. Ambisiku lebih kecil darimu. Dibayar cukup, aku sudah senang." "Dan kamu bahagia?" "Tentu saja." Lina sering kembali memikirkan mengapa ia sering mengasihani suaminya dan menganggapnya orang yang tidak bahagia, terjebak dalam rasa iri. Itulah cara ia menjelaskan ketidaksukaan Banyu terhadap Niko. Pada akhirnya, kemandirian Niko dan kebebasannya dari aturan kantor tampak menjadi alasan yang cukup bagi Banyu untuk menyebutnya bandit dan calo. Keluarga Niko hidup cukup sederhana. Apartemen 2 kamar kecil di pinggiran kota. Satu mobil yang selalu dibawa Niko ke bengkel agar tetap bisa jalan. Niko tidak pernah punya masalah dengan hukum. Ketika Lina memberitahu Banyu bahwa temannya menelepon dan mereka sepakat untuk bertemu di akhir pekan, Banyu tidak terlalu senang. "Apa aku harus ikut? Ini kan Vina. Kamu kenapa? Sudah berapa lama kita tidak bertemu dengannya? 2 atau 3 tahun? Apa kamu tidak mau bertemu dengannya? Dia sekarang mengecat rambutnya jadi merah. Dia pasti kelihatan seperti rubah.
Ini kan akhir pekan. Nico pasti di rumah, dan kita mau bertemu di rumah mereka. Vina mau membuat kue, aku tidak mau bertemu dengannya, potong Banyu. Kenapa? Aku tidak suka dia, kamu kan tahu. Malamnya, Lina menelepon temannya, memberitahu bahwa suaminya sama sekali tidak mau bertemu dengan suami Vina, dan meminta maaf. Anehnya, Vina tidak kecewa, bahkan senang. Nico juga tidak bersemangat untuk bertemu Banyu, apalagi di rumahnya sendiri, dan secara tidak langsung meminta istrinya untuk menghindarkannya dari tamu seperti itu. Aku pikir seiring bertambahnya usia mereka akan lebih bijaksana, simpul Vina. Tapi sepertinya benar kalau masa kanak-kanak pria baru dimulai di usia 40. Sabtu pagi, Lina menyiapkan sarapan sementara Jani dan Anjani menonton kartun. Banyu, setelah kembali dari lari pagi, mandi dan membantunya menata meja. Mereka sarapan bubur oat dengan krim dan roti lapis. Setelah menitipkan anak-anak pada suaminya, Lina cepat-cepat berpakaian, memasukkan baju ganti dan makanan ringan untuk anak-anak ke dalam tas, hadiah untuk Vina dan Putra, serta charger ponsel. Ia memakaikan baju pada anak-anak. Banyu menawarkan untuk mengantar mereka ke rumah Vina. Lina setuju, di jalan mereka diam. Setelah melambaikan tangan pada Jani dan Anjani, Banyu pergi. Nico dan Vina keluar untuk menyambut tamu. Setelah berpelukan, anak-anak dengan semangat menaiki tangga teras, tidak membiarkan orang dewasa menggendong mereka. Dengan lift barang, mereka sampai di lantai 7. Apartemen keluarga Nico terlihat sama seperti 3 tahun yang lalu, saat mereka semua berkumpul untuk makan siang perayaan setelah baptisan Putra. Mungkin hanya kamar Putra yang berubah. Tempat tidur bayinya diganti dengan tempat tidur dewasa, meja belajar dan rak buku diletakkan. Jani dan Anjani langsung tertarik pada perubahan itu. Bertiga dengan Putra, mereka duduk di karpet dan melihat-lihat kereta api mainan, sesekali menghentikan lokomotif dengan tangan dan memasang gerbong. Vina dan Lina duduk di dapur, minum teh dan makan kue madu. Nico bergabung dengan mereka. Kalian masih saja seperti anak sekolah, bergosip di dapur, canda Nico sambil memotong kue. Nico, Vina menggaruk hidungnya, kita semua di sini orang dewasa. Kita semua tahu kenapa Banyu tidak ada di sini. Terjadi keheningan yang canggung. Lina mengibaskan tangannya. Aku tidak mau merusak suasana hatiku dan kalian. Vin, tolong bungkuskan sepotong untukku ya. Nanti aku sampaikan padanya. Aku juga tidak mau merusak suasana hati siapapun, kata Nico, tidak seperti suamimu itu. Sudah, jangan dibahas lagi, Vina mendesis, kenapa harus basa-basi? Aku rasa kita semua setuju kalau Banyu itu orang yang sedikit rumit, dengan karakter yang rumit. Pokoknya menyebalkan, dan terlalu sombong. Lina termenung. Dia tidak pernah bilang kenapa tidak suka padamu? Pernah. Katanya karena aku bajingan dan orang tidak baik. Atau apa sebutannya, Vin? Calo, Vina membenarkan. Kapan dia menyebutmu begitu? Aku tidak ingat. Di pernikahan kita, jawab Nico. Kamu tidak ada di situ, kamu ke toilet. Dia bilang, Vin, aku tidak setuju dengan pilihanmu, tapi aku mendukungmu. Nico ini orangnya lumayan, kelihatannya pintar, tapi urusannya gelap. Aku curiga. Dia itu calo, Vin. Jangan pernah lupakan itu. Begitu katanya. Lina menyesap tehnya beberapa kali. Aku tidak mengerti. Mungkin ada yang tidak kita ketahui. Apa kamu pernah menipu seseorang atau bagaimana? Vina meletakkan piring kecil dengan sepotong kue di depannya. Nick, apa kamu ini bos mafia? Apa kamu tidak pernah menyakiti siapapun seumur hidupmu? Belum pernah. Meskipun keinginannya sering muncul. Pemilik mobil suka menipu. Terima kasih, sayang, Nico mengambil piring dari tangan Vina. Dan tidak pernah menipu siapapun saat membeli atau menjual. Meskipun keinginan itu juga ada, aku akui. Kadang-kadang aku ingin membalas perlakuan orang padaku. Jangan marah pada Banyu, Lina membela, dan jangan marah padaku juga. Bagaimana bisa marah pada teman? Nico merentangkan tangannya. Setelah memberi anak-anak teh dan kue madu, mereka memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan sebentar ke taman terdekat. Agar Jani dan Anjani tidak lelah di jalan,
mereka didudukkan di kereta luncur mainan milik Putra. Putra sendiri berlari di depan, menunjukkan lingkungannya pada ibu baptisnya. Di sini sekolahku. Aku belajar di sini. Dan di sini toko. Di sini arena skating. Teriaknya. Di tangannya, Putra memegang kelinci rajutan hadiah dari Lina. Untuk Vina, ia memberikan sepasang cangkir porselen dengan gambar bunga cat air. Untuk Nico, dompet dari kulit kuda yang sangat lembut dan luas. Vina lama mengeluh bahwa ia teman yang buruk dan orang yang mengerikan karena lupa tentang hadiah untuk Lina, Banyu, dan anak-anaknya. Dalam perjalanan ke taman, ia mencoba memikirkan apa yang akan diberikan. Mungkin kue tart, Lin? Tanyanya akhirnya ketika mereka memasuki gerbang besi tinggi. Dan kue jahe, sahut Anjani. Aku mau kue jahe seperti yang di pohon Natal. Di taman, untuk liburan tahun baru, sebuah kota es telah dibangun. Anak-anak berlarian di labirin di bawah bimbingan Putra, tertawa riang karena berlari dan udara dingin. Pipi mereka merah padam, mata mereka berbinar bahagia. Nico berdiri memeluk Vina dari belakang, mengamati anak-anak, sesekali menyela obrolan para wanita. Lina lama berpikir apakah akan menceritakan pada temannya tentang pekerjaan sampingan aneh suaminya, liburan yang gagal, dan reaksi orang tua atas kejadian itu, dan memutuskan bahwa ia perlu curhat pada seseorang. Sampai sekarang aku tidak mengerti apa aku bertindak benar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Konyol sekali. Dan dia tetap tidak memberitahumu apa pekerjaan sampingan itu? Tanya Nico termenung. Tidak, katanya akan cerita nanti, sekarang belum bisa. Aneh sekali ceritanya, kata Vina. Orang tuanya juga diam, menyimpan rahasia seperti mata-mata, desah Lina. Sampai sekarang aku tidak bisa berbicara normal dengan mereka. Bagaimana cara bersikap pada mereka? Seperti pada pembohong atau seperti pada orang yang bersikap bijaksana? Tidak seperti aku? Vina melepaskan diri dari pelukan suaminya, mendekati Lina, dan memegang tangannya. Lin, kurasa kalau dia punya istri kedua dan anak-anak, orang tuamu pasti akan memberitahumu. Mereka kan bukan orang jahat. Lina tersenyum. Memang benar, ibunya tidak akan membiarkan Banyu hidup tenang jika tahu tentang pengkhianatannya. Mungkin dia merawat nenek-nenek atau kakek-kakek, lanjut Vina. Kamu kan tahu dia, selalu membela yang lemah. Ingat bagaimana kalian berdua membelaku di sekolah sampai Nico muncul? Anjani yang kelelahan dan terengah-engah mendekat dan berkata, aku lapar. Mereka memutuskan untuk menghangatkan diri di kafe terdekat dengan area bermain anak. Mereka memesankan anak-anak pure dengan nugget ayam, dan untuk diri mereka sendiri, teh panas dengan roti panggang keju. Ketika si kembar dan Putra selesai makan, mereka diambil oleh animator agar orang dewasa bisa duduk dengan tenang. Vina bercerita tentang semua perjalanan keluarga mereka, ke Peru, Argentina, Italia, Sardinia. Lina mendengarkan dengan sedikit iri. Ia juga suka bepergian, berjalan kaki di kota-kota baru, berkenalan dengan masakan lokal. Kopernya dihiasi stiker dari Brasil, Swedia, Norwegia, Belgia. Banyu tidak begitu suka bepergian. Ia sering melakukan perjalanan dinas, tidak tahan dengan penerbangan, sehingga perjalanan baginya identik dengan sesuatu yang wajib dan tidak menyenangkan. Jika bagi Lina di masa mudanya kenikmatan tertinggi adalah berpindah tempat tinggal, maka Banyu lebih menghargai stabilitas dan rutinitas. Dengan kelahiran Jani dan Anjani, perjalanan keluarga mereka terbatas pada resor di Bali. Mereka menyewa sebuah villa di dekat laut atau di pegunungan selama 2 minggu, dengan kolam renang dan taman kecil, dan yang terpenting, dengan seorang pengurus rumah yang akan membersihkan dan memasak, atau setidaknya dengan restoran keluarga di dekatnya. Ini adalah semacam kompromi antara gaya hidup menetap dan bepergian. Banyu bisa dengan tenang menyendiri untuk urusan pekerjaan, berlari pagi, dan cukup tidur. Lina beristirahat dari tugas rumah tangga. Di malam hari, mereka semua bersama-sama menjelajahi lingkungan sekitar, berjalan di jalur ekowisata, menunggang kuda dan poni, naik kereta gantung, menonton matahari terbenam, membeli buah-buahan, berkenalan dan mengobrol dengan penduduk setempat. Lina dengan senang hati ikut dalam perjalanan mini keluarga ini,
Tetapi ia sangat merindukan petualangan yang tidak terduga, perasaan bebas yang luar biasa. Ia mencintai mereka semua, mengingat bagaimana ia sendiri mengundurkan diri, ingin menjadi ibu rumah tangga dan mencurahkan seluruh waktunya untuk keluarga, bagaimana ia meminta Banyu untuk mengambil alih fungsi pencari nafkah. Ia bernostalgia mendengarkan cerita temannya sekarang. Kurasa ketika anak-anak sudah besar dan masuk sekolah, aku akan kembali bekerja, dan kita akan berkeliling dunia seperti dulu. Dan menunjukkan dunia pada mereka, tambah Vina, tertawa. Lina memanggil pelayan. Kita harus pulang. Anak-anakku sudah menguap, sebentar lagi tertidur. Niko membayar tagihan. Semua orang berpakaian dan berdiri di dekat teras menunggu Banyu. Ia seharusnya menjemput Lina dan anak-anak. Dari kejauhan, melihat mobil yang mendekat, Niko dan Vina berpamitan dengan Lina. Banyu berhenti di tempat parkir di dekat mereka, mematikan mesin, dan keluar. Halo, Vin. Ia memeluk temannya dan mengulurkan tangan pada Niko. Halo, dan ini siapa? Dewasa dan serius sekali. Putra, kan? Halo, jagoan. Apa kabar? Ia mendengarkan cerita singkat Putra tentang latihan tinjunya, menjabat tangannya, dan memujinya atas keberaniannya. Setelah mendudukkan anak-anak yang mengantuk dan membantu Lina masuk, ia menutup pintu, berbalik. Kapan-kapan kita bertemu lagi, duduk-duduk. Pasti, Vina mengangguk. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, terasa hangat dari pemanas yang dinyalakan. Banyu bertanya pada Lina, gimana kabar Vina? Ada berita baru apa? Lina menceritakan secara singkat berita utama dari kehidupan keluarga Niko, tetapi tidak menyinggung pembahasan tentang pekerjaan sampingan aneh Banyu, perjalanan yang gagal, atau hubungannya dengan Niko. Banyu mengangguk puas. Vina kelihatan baik. Putra sudah besar. Niko baik-baik saja di pekerjaannya? Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan kesuksesannya? Sindir Lina. Dia kan orang yang tidak pantas mendapat perhatian seperti itu. Hanya bertanya. Dulu kamu tidak terganggu dengan sikapku padanya. Apa yang berubah? Lina berpikir. Dulu aku membelamu, membiarkan pikiran bahwa kamu benar dalam beberapa hal tentangnya. Sekarang aku membelanya, karena kamu tampak lebih seperti calo. Banyu tertawa terbahak-bahak. Sampai segitunya aku jatuh. Mereka tidak berbicara lagi. Sisa perjalanan mereka lalui dalam keheningan. Saat berbaring di tempat tidur di samping suaminya, Lina tidak bisa menghilangkan perasaan jijik yang bercampur dengan kecemasan. Banyu, setelah bertemu Vina dan berbicara dengan Niko, terasa seperti orang asing. Ia merasa tidak nyaman berada di dekatnya, begitu dekat. Ia merasa dikhianati sekaligus bersalah. Ia dilanda serangan kesedihan yang gila. Ia tidak ingin menghancurkan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun, merasakan bagaimana orang yang dicintai menjauh dan menjadi orang asing. Ingin rasanya berteriak. Sebaliknya, Lina menarik selimut lebih tinggi, berbaring miring, dan menggigit bibirnya. Liburan tahun baru berakhir. Banyu kembali ke pekerjaan sampingannya. Lina mengurus rumah. Ia membawa belanjaan sesuai daftarnya dan pulang jam 7:08 malam. Lina menyiapkan sarapannya, mengantarnya pergi, dan menyambutnya pulang. Saat suaminya tidak di rumah, ia sibuk dengan anak-anak. Mereka membaca, membuat kerajinan, menempel, menggunting, dan bermain. Mereka sering pergi ke taman bermain anak-anak, dan berusaha untuk lebih sering berada di antara anak-anak lain. Lina ingin mempersiapkan Jani dan Anjani untuk taman kanak-kanak agar perpisahan dengan ibu tidak menjadi kejutan bagi mereka. Saat anak-anak tidur siang setelah jalan-jalan dan makan siang, ia meneliti taman kanak-kanak swasta di internet, lokasi, biaya, dan ulasan. Ia menemukan beberapa yang cocok dan menunjukkannya kepada Banyu. Ia menyetujui keduanya, tetapi lebih menyukai yang lebih dekat. Kakek nenek datang pada akhir pekan, membawa toples acar dan selai buatan sendiri, serta mainan untuk anak-anak. Mereka tidak lagi pergi ke villa. Mereka terlalu malas untuk menempuh perjalanan jauh dan lebih memilih menghabiskan akhir pekan di kota yang tenang. Tak satu pun dari mereka mengangkat topik tentang pekerjaan sampingan Banyu dan pertengkaran mereka. Pasangan itu sendiri juga tidak membahas peristiwa beberapa hari terakhir,
bahkan di antara mereka sendiri. Tampaknya semuanya telah kembali normal. Tapi Lina merasakan perasaan aneh, seolah-olah semua ini tidak nyata. Hidupnya terasa seperti film atau pertunjukan sirkus, dan orang-orang di dalamnya adalah aktor. Ia juga menganggap dirinya seorang aktris, dan aktris yang sangat baik. Setiap pagi, berdiri di depan cermin di kamar mandi, ia lama menatap bayangannya, ke matanya. Tatapannya dingin dan keras, seolah-olah padam. Memikirkan bahwa Jani dan Anjani akan melihat tatapan itu saat bangun pagi membuatnya ingin pergi. Anak-anak tidak bersalah, putus Lina sebelum keluar dari kamar mandi untuk membangunkan anak-anak, memasang senyum termanisnya dan tatapan penuh kasih. Di hadapan Banyu dan orang tua mereka, ia berusaha untuk tidak terlalu sering muncul. Mereka memperhatikan perubahan pada Lina, bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa begitu lelah? Sakit?" Lina hanya mengibaskan tangan. Anak-anak mulai pergi ke taman kanak-kanak. Banyu mengantar mereka di pagi hari, dan Lina menjemput mereka setelah makan siang. Setelah terbiasa dengan guru dan kelompoknya, mereka mulai tinggal sepanjang hari dan pulang lebih sore bersama ayah mereka. Lina diterima bekerja sebagai insinyur di salah satu perusahaan, tempat ia pernah bekerja sebelum cuti hamil. Mereka menerimanya dengan enggan karena anak-anaknya yang masih kecil, khawatir ia akan sering mengambil cuti dan izin sakit. Tapi Lina tidak terlalu khawatir tentang itu. Kata-kata dan pendapat atasan serta rekan kerja tidak mengganggunya, karena ia menantikan babak baru dalam hidupnya. Lina pergi bekerja dengan berjalan kaki, 2 pemberhentian bus, lalu metro, dan 30 menit berjalan kaki. Total 1,5 jam perjalanan. Untuk tiba di awal jam kerja pukul 9 pagi, ia keluar rumah pukul 7:30, lebih awal dari suaminya, jadi Banyu yang menyiapkan anak-anak. Lina menyiapkan pakaian mereka sebelumnya dan menggantungnya di kursi. Jani dan Anjani sarapan di taman kanak-kanak. Lina dan Banyu di kantor, masing-masing menyiapkan bekal dari malam sebelumnya. Mereka menjadi lebih jarang bertemu dan berbicara. Lina senang dengan itu. Semakin jarang ia harus memainkan peran sebagai istri yang bahagia, semakin bahagia ia merasa. Saat makan malam dengan suaminya di meja yang sama, ia menatapnya dengan acuh tak acuh, seperti tamu. Ia mulai memperhatikan kekurangan-kekurangan kecil di wajahnya, warna kulitnya yang tidak rata. Lina menunggu musim panas dan perjalanan yang telah lama ditunggu-tunggu, berharap ia bisa jatuh cinta kembali pada suaminya, mengembalikan kepercayaan dan kedekatan yang hilang. Pada liburan bulan Mei, ia ingin pergi ke villa bersama orang tua dan anak-anak, perlu membersihkan kebun, membuat bedengan. Lina berharap akan ada kesempatan untuk berbicara dengan suaminya berdua saja, setelah menitipkan anak-anak pada kakek nenek, membahas hubungan mereka, berbagi pikirannya. Pada akhirnya, pikirnya, kita bisa menangis dan berpisah. Itu lebih baik daripada mencoba hidup di atas puing-puing hubungan. Yang mengejutkan Lina, orang tuanya dan orang tua Banyu menolak untuk pergi ke villa, dengan alasan kesehatan yang buruk. Ini semua karena panas, desah ibunya di telepon. Aku tidak tahan panas, apalagi di jalan. Banyu juga memberitahu bahwa pada liburan bulan Mei ia akan dinas ke kota lain. Atas pertanyaan wajar Lina tentang keabsahan keputusan manajemen yang merampas hari libur resmi karyawan, ia menjawab, di sana ada beberapa penghuni rumah yang keracunan gas karbon monoksida karena kesalahan desain ventilasi. Aku harus pergi dan mengumpulkan bukti bahwa kita tidak bersalah. Kamu kan tahu bagaimana masalah seperti ini sekarang diselesaikan. Mereka akan menyalahkan siapa saja dan memenjarakan orang yang tidak bersalah. Lina setuju dan tidak keberatan. Tapi setelah ia dan Jani serta Anjani mengantar Banyu, berdiri di teras dan melambai ke mobil yang pergi, sebuah ide muncul di benaknya. Anak-anak, bagaimana kalau kita pergi ke villa sendiri? Di sana sejuk, segar, ada naungan pohon. Di sungai mungkin sudah bisa berenang. Malam itu ia habiskan dengan berpikir. Pagi harinya, ia mengemasi bekal untuk perjalanan dan memesan taksi. Mereka tiba dengan cepat, sopir taksi senang. Kalian hebat tidak pergi kemarin. Macet parah di jalan, kedua arah. Semua orang pergi ke villa. Seolah-olah mereka tidak tahu kalau bukan cuma mereka yang pintar,
kalau seluruh kota akan keluar malam hari. Pagi-pagi di jalan yang sepi, nikmat sekali rasanya. Iya, Lina mengangguk dan menutup mata, membiarkan wajahnya terkena hembusan angin sejuk dari jendela taksi yang sedikit terbuka. Sopir taksi menurunkan mereka dari bagasi, mengeluarkan anak-anak yang tertidur dari kursi mereka. Setelah menerima ucapan terima kasih dan pembayaran, ia pergi sambil membunyikan klakson sebagai salam perpisahan. Lina, Jani, dan Anjani masuk ke halaman. Naik ke teras, mereka mulai mencari kunci di bawah pot beton besar, dan yang mengejutkan Lina, tidak menemukannya. Gumamnya, nenek atau kakek kalian menyembunyikan kunci di tempat lain. Aku harus menelepon mereka. Ibu Lina lama tidak mengangkat telepon, tetapi pada percobaan kedua akhirnya menjawab. Iya, Lina. Halo, Ma. Kalian tidur? Baru bangun? Terdengar suara menguap. Sempat tidur beberapa jam sebelum panas. Semalam tensi naik. Kalian bagaimana? Kami di villa dengan anak-anak. Aku tidak bisa menemukan kunci. Kalian sembunyikan di mana? Kalian di sana? Suara ibunya menjadi ragu. Datang untuk berenang. Tidak mau duduk di rumah di tengah panas. Di sini enak. Kenapa tidak memberitahu? Untuk apa? Aku tahu kalian tidak akan ikut. Kenapa kalian semua sakit? Lina tidak tahan lagi. Ma, tolong beritahu di mana kuncinya. Aku kebelet ke toilet. Nanti aku telepon lagi kalau mau bicara. Tidak perlu kunci. Ketuk saja, gumam Ibu Lina. Ketuk? Ulang Lina dan mengakhiri panggilan. Lina mengerutkan kening, mendekati pintu, dan mengetuk. Ia menoleh ke Jani dan Anjani yang sedang mempelajari bunga dandelion. Terdengar langkah-langkah menyeret. Siapapun itu, ia memakai sandal. Nenek? Ya? Terdengar suara yang familiar bagi Lina. Kunci pintu berbunyi. Banyu yang mengantuk, menyipitkan mata karena cahaya matahari yang terang, menutupi matanya dengan telapak tangan. Lina? Suaranya penuh kebingungan. Ia menatap suaminya dengan tidak mengerti, dan Banyu menatapnya. Jani dan Anjani berlari ke arah Banyu, memeluk kakinya. Halo Papa. Halo Papaku. Di dalam ruang tamu, di belakang Banyu, di sofa, Lina melihat gerakan. Matanya memerah, tangannya mengepal. Mendorong suaminya, tanpa melepas sepatu, dengan langkah tegas dan mantap, ia mendekati sofa dan menyibakkan selimut dari orang yang bersembunyi di bawahnya. Ia melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun. Anak itu menangis, bangkit di sofa, mengulurkan tangan ke arah Banyu sambil berpegangan pada sandaran sofa. Papa, teriak anak itu. Jani dan Anjani melepaskan pelukan dari kaki ayah mereka, bersembunyi di belakangnya. Banyu mendekati anak itu, menggendongnya, berkata dengan lembut, sudah, jangan menangis, mencium puncak kepalanya, dan memeluknya. Siapa ini? Tanya Lina pelan, tidak merasakan bibirnya sendiri, lidahnya kaku. Siapa ini? Banyu? Kenapa kamu diam? Ini anakmu? Papa? Jawab anak itu, menatap Lina dengan mata berlinang air mata. Sekarang giliran Jani dan Anjani yang menangis setelah anak asing itu 2 kali memanggil ayah mereka dengan sebutan Papa. Aku akan jelaskan semuanya, tapi tenangkan dulu mereka. Banyu menunjuk anak-anak dengan pandangan. Lina mendekati anak-anaknya, berlutut di depan mereka, memeluk dan menyeka air mata dari pipi mereka. Tidak apa-apa, ulanginya, tidak menyadari bahwa ia sendiri sedang menangis. Ketika tangisan anak-anak berhenti, mereka membawa semuanya ke dapur, menuangkan teh, menaruh sereal di mangkuk, dan duduk di meja. Lina melakukan semuanya seperti dalam kabut. Ia memecahkan cangkir, jarinya tergores. Akhirnya duduk di kursi, ia menyadari betapa lelahnya ia, betapa ia ingin tidur, menyendiri di suatu tempat yang sunyi. Siapa ini? Ia mengulangi pertanyaan sebelumnya. Ini Rama, jawab Banyu sambil menggigit apel. Anak Niko. Mata Lina hampir keluar dari rongganya. Apa? SSS, Banyu memegang tangannya. Nanti anak-anak takut, menangis lagi. Ini anak Niko. Vina tidak tahu tentang dia. Bagaimana bisa dia punya anak? Apa dia selingkuh dari Vina? Dari tatapan suaminya yang penuh arti,
Ia menyadari betapa bodohnya pertanyaan itu. Jadi selingkuh. Kenapa kamu tidak memberitahu Vina dan aku? Banyu menggigit apelnya lagi. Untuk apa? Sebentar lagi bibinya akan menjemputnya, adik ibunya. Dia sedang mengurus dokumen adopsi. Apa yang terjadi dengan ibunya? Meninggal. Mereka ditabrak truk saat menyeberang jalan musim gugur lalu. Niko ditelepon dari rumah sakit dan diberitahu semuanya. Nomornya ditemukan di ponsel ibunya. Banyu meletakkan apelnya. Dia tercatat sebagai Papa Rama, dan di akta kelahirannya juga ada namanya. Tapi Niko tidak mau membawa Rama. Dan kamu dengan mulia mengambil anaknya agar tidak merusak keluarga Vina? Lina mencibir. Menarik tangannya. Kedengarannya sangat meyakinkan. Kamu pikir aku berbohong? Iya. Kalau begitu, sampaikan versimu. Lina menggigit bibirnya. Ini anakmu, hasil perselingkuhanmu, kamu sembunyikan dariku. Sekarang kamu mencoba membuat alasan konyol dan melibatkan orang tua dalam hal ini. Ya Tuhan, siapa yang merawatnya? Pengasuh? Ibu mertua? Semua orang? Kalau kamu mau, telepon Niko. Banyu tersenyum sinis. Biar dia cerita bagaimana dia mau menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Kepala Lina serasa dipukul palu timah. Tenggorokannya kering. Ia bangkit dari meja dengan telepon di tangannya, berjalan di halaman, menemukan tempat teduh di bawah pohon, dan duduk di rumput. Ia menekan nomor Niko. Dengan rasa ngeri yang tak terlukiskan, ia menunggu nada sambung berganti dengan suaranya. Halo. Niko, halo. Ini Lina. Kenal, kan? Kenapa menelepon pagi-pagi begini? Vina ada di sebelahmu? Vina di rumah dengan anak-anak. Aku sedang keluar beli air. Niko, apa benar? Suara Lina bergetar. Kamu punya anak? Anak apa? Gumamnya. Rama. Ibunya meninggal musim gugur lalu. Kamu ditelepon dari rumah sakit, diminta datang. Aku tidak kenal, potong Niko dan menutup telepon. Lina tetap duduk di tanah dengan ponsel di tangannya, mendengarkan kicauan burung langka di pohon apel yang sedang mekar di atasnya dan dengungan lebah yang lebat. Beberapa menit kemudian, Niko menelepon kembali. Jangan bilang apa-apa pada Vina. Bagaimana kamu bisa selingkuh darinya? Dia begitu mencintaimu. Dia tidak akan sanggup jika tahu. Karena itu aku bilang, jangan bilang apa-apa. Anakmu sehat, Lina memulai setelah jeda sejenak, dia sedang makan sereal. Aku mabuk, tiba-tiba Niko mendesis dengan marah. Kami merayakan pembelian besar di Tegal. Pergi ke bar, minum. Selanjutnya tidak ingat. Bangun-bangun sudah di rumahnya. Kasihan, terlintas di benak Lina, tetapi ia menahan keinginan untuk menyindir. Ia ingin memperjelas situasi sampai tuntas tanpa drama yang tidak perlu. Kamu mau menyerahkan anakmu ke panti asuhan? Banyu bilang begitu. Hening. Lin, Niko mencari kata-kata, kamu kan tidak bodoh. Apa yang harus aku lakukan? Membawanya pulang, bilang, ini Vina, anakku dari wanita lain. Sekarang dia akan tinggal bersama kita? Begitu? Banyu itu tidak seharusnya ikut campur. Teman-temanku yang cerita padanya, mereka tidak bisa menjaga rahasia. Lina tidak menemukan kata-kata untuk menjawab. Di kepalanya berputar satu frasa, ya Tuhan, ya Tuhan. Niko masih lama berteriak-teriak di telepon, tetapi Lina tidak mendengarkannya. Perlahan-lahan ia menurunkan tangannya dengan telepon, meletakkannya di sampingnya, dan berbaring telentang. Rumput menusuk dan menggelitik lehernya. Lina tersenyum. Tiba-tiba ia sadar bahwa Banyu tidak selingkuh. Tapi bisakah ia disebut orang baik? Apakah baik menipu Vina dan menyembunyikan kebenaran darinya? Dengan enggan, ia bangkit, mengambil ponselnya, dan berjalan gontai ke rumah. Jani, Anjani, dan Rama duduk di karpet di depan TV menonton kartun. Banyu duduk bersama mereka. Melihat Lina, ia menuju dapur dengan gelas susu kosong dan dengan anggukan kepala memanggilnya untuk ikut. Sambil memasukkan piring kotor ke mesin cuci piring, ia bernyanyi, semua kenyang, semua senang. Setelah makan siang, aku akan membawa mereka ke sungai. Lina bersandar di dinding. Lututnya gemetar. Kita harus memberitahu Vina tentang semuanya, Banyu.
Ini tidak benar. Banyu menatap istrinya dengan heran. Kamu tidak takut membuatnya sedih? Aku takut mengkhianatinya. Menutupi semua ini perselingkuhan? Anak itu adalah pengkhianatan. Banyu menyalakan mesin cuci piring, mengelap tangannya, dan berdiri tegak. Ia berdiri di hadapan Lina, mengeluarkan telepon dari sakunya. Kalau kamu mau, aku akan ceritakan semuanya pada Vina. Sejujurnya, mulutku sudah gatal. Aku yang akan menghentikannya. Lina, aku sendiri yang akan memberitahunya. Besok aku akan ke kota, bertemu dengannya, mempersiapkannya entah bagaimana. Bagaimana bisa mempersiapkan seseorang untuk hal seperti ini? Banyu mengerutkan kening. Lebih baik undang dia ke sini. Kamu pikir Niko akan mengizinkannya? Wajah Lina tersenyum sinis. Dia pergi hari ini. Minta Vina untuk tidak memberitahunya kemana dia pergi. Bilang saja. Banyu berpikir sejenak. Bilang saja ini perlu. Ini kejutan. Untuk makan siang, Lina membuat soto ayam. Sambil memotong sayuran dan daging ayam, ia membayangkan percakapan dengan temannya dan penjelasan yang akan datang. Ia memilih kata-kata. Selama makan siang, ia diam dan menyendiri. Ia jarang merespons panggilan anak-anaknya, hanya dengan senyum bersalah yang dipaksakan. Setelah makan siang, Banyu mendudukkan semua anak di gerobak taman yang dialasi selimut tua, menggantungkan handuk di lehernya, dan membawa mereka ke sungai. Lina menutup gerbang di belakang mereka, kembali ke bawah pohon apelnya, dan menelepon Vina. Vina menjawab hampir seketika. Lin, halo. Kalau kamu mau ajak kami ke suatu tempat, kami baru saja mau pergi ke danau di taman. Mau ikut? Lina tertawa. Lupakan danau itu. Pesan taksi. Aku mengundangmu ke villa orang tuaku. Villa tempat kita pertama kali mencoba vodka di kelas 11. Aku berangkat. Tapi, suara Lina merendah, jangan beritahu Niko kalau kamu ke sini. Dan kalau kamu bertemu denganku, kenapa? Vina bingung. Harus begitu. Di sini ada kejutan menantimu yang tidak ingin dia tunjukkan padamu. Vina menggumamkan sesuatu dengan suaranya yang menyenangkan, berjanji akan menjaga rahasia. 2 jam kemudian, Lina mendengar derit kerikil di dekat gerbang. Selama itu, ia berbaring di rumput dan, sepertinya, telah mengumpulkan kekuatan untuk babak final drama yang tanpa sadar telah ia ikuti selama beberapa bulan terakhir. Jani, Anjani, dan Rama kembali dari sungai, basah dan gembira, pada saat Vina muncul di rumah mereka. Mereka sedang menggambar sesuatu di kertas-kertas yang berserakan di lantai. Lina menyambut temannya, memeluknya, menggandeng tangannya, dan membawanya ke dalam rumah. Putra mana? Dia tidak mau ikut. Sudah janjian bertemu dengan teman-temannya. Aku minta ibuku mengawasinya, kebetulan dia mampir. Vina berhenti, mengeluarkan botol berisi cairan kemerahan dari tasnya. Aku bawa anggur. Aku tidak minum, dia tidak minum. Niko pergi selama 3 hari ke Semarang. Untuk siapa aku bawa? Rupanya untuk kalian. Ini takdir kamu mengundangku. Mereka masuk ke dalam rumah. Vina menyapa Banyu dan bertanya pada Rama, dan kamu ini siapa? Tetangga yang bahagia? Rama diam, menatap Vina. Ayo kita minum, ajak Banyu pada Lina. Vina bawa anggur buatan ibunya. Setelah duduk di meja dan menyesap anggur, Vina teringat pertanyaannya. Jadi, anak laki-laki itu siapa? Anak Niko, Lina mengatakannya tanpa ragu. Vina menatapnya dengan tidak mengerti, lalu menatap Banyu. Keduanya tampak malu. Rama, namanya, Lina merasakan Banyu memegang tangannya. Ibunya meninggal musim gugur lalu. Kerabat wanita itu tidak ditemukan, tapi polisi menemukan nomor Niko di teleponnya. Dia datang dan menulis surat penolakan anak. Dia menceritakan ini pada teman-temannya, mereka menghubungi Banyu. Banyu membujuk Niko untuk mengambil Rama, mencarikan pengasuh, membayar biaya perawatannya. Sekarang bibi Rama sudah ditemukan, wanita baik, akan mengadopsinya, dan semua ini akan berakhir. Ini lelucon, kan? Sela Vina yang wajahnya menjadi muram. Kalau ini lelucon, ini tidak lucu, teman-teman. Bukan lelucon, Banyu ikut bicara. Semuanya memang begitu. Telepon Niko, dia akan mengonfirmasinya.
gelas terlepas dari tangan Vina yang melemah. Ia bersandar di sandaran kursi, menatap mata Banyu. Sudut bibirnya berkedut. Terlihat jelas air mata akan menggenang di tenggorokannya, bahwa Vina akan menangis. Kamu pengkhianat. Banyu. Air mata membanjir dari matanya. Ia menangis. Awalnya hanya isakan pelan dan jarang. Kemudian Vina menelungkupkan wajahnya di meja, menutupi kepalanya dengan tangan, dan menangis tersedu-sedu, seluruh tubuhnya bergetar. Banyu menutup pintu ruang tamu. Lina menggeser kursinya, dengan satu tangan memeluk temannya, mengelus rambutnya, dengan tangan lain meletakkan gelas anggur di depannya. Membenamkan hidungnya di bahu Vina, ia ikut menangis bersamanya. Dengan setiap tetes air mata yang jatuh, napasnya terasa semakin ringan. Setengah jam kemudian, keduanya duduk di lantai dapur dengan gelas di antara mereka. Di karpet, berdiri botol anggur yang setengah kosong. Lina tampak bahagia dan bersemangat, sementara Vina sebaliknya, merasa hampa. Ibu yang baik, senyum Lina, mabuk di siang bolong. Bagaimana aku bisa menatap mata putra? Apa yang harus kukatakan padanya? Ya Tuhan, kalau kamu sudah bicara dengan suamimu, dan kamu, senyum Lina, awalnya aku mau minta maaf padanya. Tapi tidak. Kebohongan demi kebaikan tetaplah kebohongan, biar dia bersyukur tidak kupukul dengan penggorengan. Kalau aku, sepertinya siap memukulnya, mengayunkan dan memukulinya yang terbaring sampai aku lelah, kami khawatir padamu. Sekarang aku lebih khawatir pada Nikomu, tawa Lina sambil menuangkan tambahan. Sore harinya, Vina berkenalan dengan Rama. Ia mendudukkannya di pangkuannya dan lama menceritakan sesuatu. Rama mendengarkan dan mengangguk patuh. Kamu baik sekali, seru Vina keras, mencium puncak kepala Rama, kamu akan baik-baik saja, pasti. Setelah mengantar Vina, Lina merapikan tempat tidur dan menidurkan anak-anak di kamar loteng. Jani, Anjani, dan Rama yang sudah berteman, cepat tertidur setelah hari yang panjang. Banyu menyiapkan makan malam salad dengan tuna dan sisa anggur Vina. Mereka makan malam di karpet. Lina bersandar padanya, meletakkan kepalanya di bahunya. Aku lelah sekali, Banyu. Ayo tidur. Bukan itu maksudku. Bukan soal tidur. Lina menunjuk ulu hatinya dan keningnya. Di sini lelah, dan di sini. Ia merasakan napas hangat di keningnya dan ciuman ringan. Maafkan aku. Tidak akan kumaafkan. Untuk sirkus ini, tidak ada maaf untukmu, dan orang tua juga akan kena omelanku begitu aku kembali. Aku tidak akan peduli dengan tekanan darah dan penyakit mereka. Lina menghela napas. Aku akan membuat kalian memohon ampun. Bagaimana kalau aku ajukan gugatan cerai, dan orang tuaku masukkan ke panti jompo? Kalau serius, Lina berpikir. Serius. Aku tidak punya kekuatan untuk memikirkannya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan di antara kita dan membangun kehidupan selanjutnya di atas apa yang tersisa. Sepertinya tidak mungkin, memendamnya sampai akhir hayat, lebih baik bercerai. Banyu terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Niatnya baik, hasilnya malah begini. Kenapa kamu menolak pergi bersamaku waktu itu? Lina sadar. Apa yang bisa terjadi selama 3 hari di Mesir dengan Rama? Jelaskan. Kenapa sekarang kamu di sini? Dia menangis, menolak makan, dan bersembunyi dari pengasuhnya. Dia takut padanya, minta pulang. Aku datang, dia tenang, begitu saja. Ketika kamu bilang kamu mengerjakan pekerjaan orang lain karena kamu lebih baik, kamu bicara tentang pengasuh atau tentang Niko? Tentang semua. Dari jendela ruang tamu yang terbuka, terdengar desiran daun di pohon-pohon di kebun. Hujan mulai turun. Angin mengangkat tirai, memenuhi ruangan dengan kesejukan, dan membebaskan kepala dari pikiran. Ia merasakan kantuk yang manis tak terduga, meregangkan tubuh, dan bangkit, ingin segera mengakhiri percakapan dan tidur. Begini, Banyu, yang mau kukatakan. Lain kali, kalau kamu memutuskan untuk menyelamatkan seorang anak, bawa dia ke rumahku. Kalau tidak, aku merasa seperti wanita jahat, wanita yang mengerikan. Mereka tinggal di villa selama seminggu. Membeli bahan makanan di toko kelontong setempat dan dari nenek-nenek tetangga, mengambil telur dan susu segar.
Pagi hari mereka mulai dengan jalan-jalan berdua. Malam hari mereka akhiri dengan jalan-jalan yang sama. Di hidung dan bahu Lina muncul bintik-bintik. Banyu belajar membelah kayu dan memanaskan sauna. Anjani membawa anak kucing dari suatu tempat dan terus-menerus berebut dengan Jani. Anak kucing itu diberi nama Yasha dan ditempatkan di koridor. Setiap pagi Jani membawakannya susu di mangkuk, Anjani makanan kucing. Rama tidak ikut berebut kucing, lebih suka duduk di pangkuan banyu, berkebun bersamanya, menonton kartun. Lina tidak cemburu pada suaminya, mengakui bahwa Rama membutuhkan perlindungan dan perhatian, tetapi ia tidak bisa meyakinkan dirinya tentang kebenaran dan kewajaran adanya anak ketiga di keluarga mereka, anak orang lain. Ia tidak sabar menunggu kedatangan bibi Rama, Tante Ratih. Tante Ratih datang pada 8 Mei. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun dengan dahi tinggi dan telapak tangan besar yang hangat. Melihatnya, Lina berpikir, beginilah seharusnya seorang ibu terlihat. Rama tidak mengenal Ratih, awalnya menatapnya dengan waspada, tetapi melihat liontin mutiara di lehernya, ia berseri-seri, berkata dengan bahasa kanak-kanaknya, seperti punya mama. Iya, Rama, benar. Mama punya yang seperti ini juga. Di depan Ratih, ada sidang di mana Niko akan melepaskan hak asuh Rama, dan Ratih akan menjadi wali resminya. Mereka sekarang akan tinggal bersama. Ratih menyewa kamar di hotel selama proses pengadilan, dan kemudian Rama akan pergi ke Surabaya, tempat Ratih punya rumah, suami, dan kucing. Kami selalu ingin punya anak, aku Ratih. Tidak berhasil. Kami pikir kami telah berbuat dosa. Sekarang melihat Rama, aku mengerti betapa indahnya hidup ini, segalanya selalu berjalan dengan baik. Lina tidak ragu bahwa semuanya akan berjalan lancar. Sehari sebelum kedatangan Ratih, Vina menelepon. Ia berjanji tidak akan berbicara dengan suaminya sampai Rama berada di tangan yang aman. Ia tidak mau bergantung pada suasana hati Niko. Pandangannya tentang moral, menurut Lina, masih jauh dari harapan. Ia sangat bangga pada temannya. Dari seorang wanita yang tertindas dan ketakutan, ia berubah menjadi wanita yang siap membela kepentingannya. Ia meneleponnya untuk mendukung dan mengatur pertemuan di akhir pekan. Vina menjawab dengan suaranya yang biasa. Dari kata-katanya, Lina mengerti bahwa Niko, takut akan pertengkaran dan skandal, memutuskan untuk memperpanjang ketidakhadirannya, yang ia beritahukan kepada istrinya kemarin. Semoga dia tidak muncul sampai sidang, sindir Vina. Saat rapat online, Lina tidak bisa berkonsentrasi pada layar laptopnya. Ia menggigit kuku di ibu jarinya, lama melamun menatap satu titik. Ia malu dengan ketidakfokusannya. Ia tulus tidak menemukan alasan objektif untuk mengkhawatirkan nasib anak orang lain, apalagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lina terus-menerus memarahi dirinya sendiri. Semua baik-baik saja, Rama bersamaku. Aku sangat bahagia. Tulis Ratih di pesan singkat. Malam harinya, apartemen mereka ramai. Banyu datang malam hari membawa anggur dan makanan ringan. Orang tua datang berkunjung. Ibu Banyu membawa paikan khasnya. Tanpa terlalu peduli dengan kenyamanan tetangga, mereka menyalakan musik jazz di speaker dan lama menari, berpelukan, dan bercanda. Setelah petugas keamanan datang, musik jazz dimatikan. Mereka menghela napas, menidurkan anak-anak, dan duduk di sofa membahas berita terbaru. Ma, aku masih marah pada kalian sampai kalian memberiku resep pai itu. Kamu kan sekarang wanita karier lagi, senyum ayah Banyu. Kamu tidak akan punya waktu membuat pai, biarkan itu urusan kami orang tua. Ngomong-ngomong soal itu, Lina berkata dengan misterius, aku mau berhenti kerja, jangan menatapku seperti itu. Ini benar. Aku bekerja untuk menjauh dari kekacauan yang kalian buat. Tapi sekarang tidak ada kekacauan lagi, dan jujur saja, aku juga tidak ingin bekerja. Semua tertawa. Mereka duduk sampai larut malam, seperti di masa-masa lampau, yang menurut Lina, ketika hidupnya mengalir dengan tenang, jelas, dan sederhana. Ia sangat senang bisa kembali ke rumah, di apartemen yang hangat, dikelilingi oleh orang-orang yang ia sayangi dan tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Mereka mengantar orang tua Banyu pulang pada jam 3 pagi. Menutup pintu, mereka saling mengeluh tentang hari kerja besok.
2 minggu lagi dan aku bebas, Lina membual pada suaminya, memeluk lehernya. Ia menciumnya. Untuk pertama kalinya dalam hampir setengah tahun, Lama menatap mata coklatnya, dengan lembut mengangkatnya, dan membawanya ke kamar tidur. Apa gunanya tidur malam ini? Katanya sambil menutup pintu dengan kakinya. Di kantor, Lina mengantuk dengan senyum bahagia di wajahnya. Orang-orang yang bekerja satu ruangan dengannya menatap Lina dengan tidak mengerti, mencoba memahami apa yang ingin dicapai wanita ini, yang dengan susah payah mendapatkan posisi di perusahaan, dan sekarang mengajukan surat pengunduran diri dan tidur di tempat kerja. Telepon membangunkannya. Yang menelepon adalah Vina. Kamu di kantor? Bisa bicara? Aku di kantor, tapi bisa bicara. Jadi, desah Vina, dia datang hari ini. Aku sudah mengemasi barang-barangku, meletakkan tas di depan pintu. Dia tersandung tas itu saat masuk. Mulai berteriak dari depan pintu, kamu akan menyesal, aku akan ambil anakmu. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Hati Lina sakit saat membayangkan adegan itu. Lalu ia mengambil semua kunci mobil dari laci, melemparkannya ke lantai bersama dengan hadiah yang dibawanya untuk putra. Papa mengingatkannya tentang mobilnya yang ditabrak Niko. Pokoknya, dia pergi. Vina terisak. Lina, dia pergi. 1 menit Lina mendengarkan Vina menangis. Akhirnya ia berkata, aku turut menyesal dia ternyata seorang calo. Vina tertawa kecil. Calo. Kata favoritku. Ia berpikir sejenak. Tahu tidak, Lin, kalau suamiku calo, suamimu itu apa? Papa sewaan, senyum Lina.